Kita lanjutkan cerita sebelumnya, di mana Yang Kai pergi ke Gunung Blackwind untuk mencari bahan herbal. Ketika hari kedua, dia melihat api unggun, sehingga Yang Kai pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, dua orang mengarahkan anak panah kepada Yang Kai, yang membuatnya begitu terkejut. Yang Kai mengatakan kalau dia tidak memiliki niat buruk. Merasa hanya kesalahpahaman, Yang Kai diajak bergabung dengan kedua orang tersebut. Mereka adalah ayah dan anak. Ayahnya bernama Sangsan. Setelah memperkenalkan diri, mereka pun mengobrol, menanyakan apa tujuan Yang Kai pergi ke pegunungan Blackwind. Yang Kai mengatakan kalau dia hanya mencari tanaman herbal. Mereka pun menjadi akrab. Mengetahui Yang Kai kelaparan, ayah dan anak itu menawarkan Yang Kai makanan. Setelah makan, mereka pun beristirahat. Dikatakan anak Sangsan mengalami masalah dalam kultivasi yang mengakibatkan kultivasinya terhambat. Yang Kai diam-diam pergi. Sebelum dia pergi, dia menaruh tanaman herbal di dekat anak tersebut yang memiliki efek penyembuhan. Langit mulai terang, seperti biasa. Yang Kai melakukan pelatihan pagi. Gerakan demi gerakan dilakukan. Tiba-tiba, terjadi perubahan pada tubuh Yang Kai. Dia merasakan ada sebuah aura yang masuk ke dalam tubuhnya. Akhirnya, Yang Kai mencapai tingkat 5, body tempering. Dalam perjalanan mencari tanaman herbal, Yang Kai mendengar teriakan. Suara itu tidak asing baginya. Dia pun memutuskan mencari sumber suara, hingga akhirnya Yang Kai sampai di sebuah gua. Di sana ada Sangsan yang terbungkus oleh jaring laba-laba. Sangsan meminta Yang Kai membantu menyelamatkan anaknya. Yang Kai pun menyusuri gua. Dia menemukan anak Sangsan yang sedang dimangsa oleh monster laba-laba. Dengan cepat, Yang Kai menghentikan monster laba-laba, kemudian melawannya dengan tangan kosong, hingga akhirnya Yang Kai berhasil memukul mundur monster laba-laba, kemudian menyelamatkan anak Sangsan. Monster laba-laba kembali menyerang menggunakan jaring laba-laba, tapi serangan tersebut tidak diarahkan ke Yang Kai. Monster itu pun membuat jaring yang menutupi pintu keluar gua, bertujuan untuk mengurung Yang Kai. Yang Kai berpikir monster tersebut ingin bertarung hidup dan mati dengannya. Mereka berdua saling menyerang. Banyak serangan berhasil melukai tubuh Yang Kai. Yang Kai pun berusaha menahan sakit pada tubuhnya. Sebuah pukulan diberikan kepada monster laba-laba. Merasakan kekuatan fisik miliknya, Yang Kai begitu bersemangat. Dia merasa jaring dari monster laba-laba sudah tidak berpengaruh padanya. Jadi Yang Kai memberikan pukulannya kepada monster laba-laba. Pada akhirnya, Yang Kai berhasil menyelamatkan anak Sangsan. Sayangnya, anak tersebut dalam kondisi buruk karena terkena racun dari monster laba-laba. Yang Kai yang memahami tanaman herbal, dia pun bergegas pergi karena merasakan ada sesuatu yang berguna untuk mengobati anak dari Sangsan. Benar saja, dia pun mengambil tanaman herbal yang telah dikumpulkan, kemudian mengunyah dan ditempelkan ke bekas luka yang terinfeksi dengan racun. Tindakan yang dilakukan Yang Kai membuat raut wajah anak tersebut membaik. Sangsan merasa senang. Dia merasa anaknya bisa diselamatkan. Kemudian, Sansang melirik Yang Kai, menanyakan apakah Yang Kai tidak mengobati luka-lukanya. Yang Kai mengatakan hal itu tidak diperlukan. Sepertinya Yang Kai ini kebal dengan racun monster laba-laba. Merasakan ada sesuatu yang perlu diambil di dalam gua, Yang Kai pun kembali masuk ke dalam gua tersebut. Akhirnya dia menemukan bunga 3 daun reman spirit dan bergegas memetiknya. Di sana juga ada sebuah jamur yang bersinar. Tanpa mengetahui jenis herbal tersebut, Yang Kai memutuskan untuk mengambilnya. Sesaat kemudian, Yang Kai dan Sansang keluar dari gua. Mereka akan pergi ke desa. Sesampainya di desa, mereka buru-buru ke pavilion obat untuk mengobati anaknya Sangsan. Setelah anaknya diperiksa, Sansang bersujud memberi hormat kepada Yang Kai karena dia telah menyelamatkan nyawa anaknya. Sesaat, tabib yang ada di sana keluar, mengatakan anak Sangsan dalam keadaan stabil, jadi Sangsan bisa tenang. Berpindah ke tempat lain, di dekat kediaman Yang Kai. Terlihat banyak murid yang sedang menunggunya keluar, karena ingin memberikan tantangan. Namun, dalam beberapa hari ini, Yang Kai tidak pernah keluar, yang membuat para murid berpikir, Yang Kai telah pergi. Saat ini, Sumu juga ada di sana. Dia terkejut, melihat orang-orang yang berkumpul, dan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salah seorang murid melihat Sumu. Dia begitu hormat, kemudian menjelaskan siapa sebenarnya Yang Kai ini, dan kenapa banyak orang berkumpul. Murid yang sebelumnya berbicara dengan Sumu, dia berkata ke semua orang, kalau hari ini, Sumu akan melawan Yang Kai. Banyak orang yang mencoba protes dengan keputusan tersebut. Tapi para murid yang mengetahui siapa itu Sumu, mereka terdiam dan tidak berani protes. 10 menit kemudian, Yang Kai masih belum muncul, hingga akhirnya Sumu memutuskan untuk pergi ke tempat tinggal Yang Kai.
Sesampainya di sana, Sumu berteriak memanggil-manggil Yang Kai agar dia keluar dan menerima tantangannya. Namun tidak ada siapapun yang keluar. Karena amarah, Sumu memutuskan untuk mendobrak tempat tersebut dan menghancurkan kediaman milik Yang Kai. Dia masuk secara paksa, tapi di dalam kediaman tersebut memang tidak ada siapapun, yang membuat Sumu semakin kesal. Dia memutuskan untuk membakar kediaman tersebut. Ketika api dinyalakan, dari belakang, seseorang menepuk bahu Sumu yang membuatnya terkejut. Itu adalah Yang Kai. Penampilan Yang Kai begitu lusuh, terdapat luka di sekujur tubuhnya. Sumu memutuskan untuk melawan Yang Kai, namun Yang Kai menyuruh Sumu menunggunya. Dia akan masuk ke dalam kediaman untuk menaruh bahan-bahan herbal yang baru saja dia dapat. Kemudian kembali keluar menemui Sumu. Sumu memberikan ancaman kepada Yang Kai, namun ancaman tersebut tidak ditanggapi olehnya. Yang Kai memainkan kata-kata dengan Sumu, mengatakan seorang junior seperti Sumu seharusnya menghormati seniornya. Yang Kai kembali bertanya, apakah Sumu yakin ingin menantangnya? Sumu mengatakan, sebelumnya dia ingin menantang Yang Kai, tapi setelah melihat tingkat kultivasinya, Sumu merasa tidak enak. Sumu ini berada di tingkat 9 body tempering, dan dia mengetahui kalau Yang Kai ini masih berada di tingkat 3 body tempering. Anak buah Sumu yang berada di tingkat 5 body tempering ingin melawan Yang Kai sebagai perwakilan Sumu. Namanya adalah Sauhu. Ketika pertarungan akan dimulai, murid wanita Dark Hell menyaksikan semua itu. Sauhu sangat sombong, dia meminta Yang Kai menyerang terlebih dahulu. Sebuah serangan yang begitu cepat dikeluarkan oleh Yang Kai. Kecepatan tersebut membuat orang-orang terkejut. Dalam sekejap, Sauhu dikalahkan. Murid Dark Hell tidak percaya dengan peningkatan kekuatan Yang Kai. Dia ingin melihat lebih dekat, sampai-sampai dia terpleset dari atas pohon. Kembali ke Yang Kai, dia merasa belum bisa mengendalikan kekuatannya. Tiba-tiba, Sumu berteriak, mengatakan kalau Yang Kai ini curang. Namun tuduhan itu tanpa bukti. Bawahan Sumu mengatakan, sepertinya informasi yang mereka dapat salah. Yang Kai ini tidak lagi di tingkat 3 body tempering. Akhirnya Sumu dan kelompoknya pergi. Yang Kai menghela napas, karena pertarungan sebelumnya, dia kehilangan kesempatan untuk berlatih. Kemudian memutuskan untuk pergi ke sungai, untuk membersihkan tubuhnya yang dipenuhi dengan luka. Murid Dark Hell yang penasaran dengan peningkatan kekuatan Yang Kai juga mengikutinya. Namun dia malah melihat Yang Kai yang sedang mandi. Setelah membersihkan tubuh, Yang Kai kembali menyapu di pavilion. Kemudian kembali ke rumah, memeriksa bahan herbal yang baru saja dia dapat. Secara perlahan, dia memisahkan bahan herbal yang diperlukan, dan bahan herbal lain ditukar ke aula kontribusi. Yang Kai pun pergi ke aula kontribusi, memperlihatkan bahan herbal yang baru saja dia dapat kepada Bendahara Meng. Namun semua bahan yang diperlihatkan adalah bahan tingkat rendah, yang membuat Bendahara Meng kecewa. Melihat perjuangan Yang Kai, Bendahara Meng akan membantunya mendapatkan poin kontribusi. Sesaat, Yang Kai mengeluarkan jamur yang dia dapat dari dalam goa. Kemudian dia bertanya ke Bendahara Meng, jamur tersebut jenis herbal apa? Bendahara Meng ingin tahu di mana Yang Kai menemukan herbal tersebut. Yang Kai pun menceritakan kejadian yang dialami. Bendahara Meng mengatakan, jamur tersebut adalah jamur darah dengan tier tanah tingkat rendah. Bendahara Meng akan memberikan 20 poin kontribusi untuk menukar jamur tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari Bendahara Meng, Yang Kai memutuskan menerima 20 poin tersebut. Saat ini, dia masih kekurangan herbal untuk latihan, dan berencana menukarkan poin untuk herbal tersebut. Harga yang diberikan oleh Bendahara Meng terlalu tinggi. Yang Kai merasa ditipu olehnya, tapi dia tetap menerimanya. Yang Kai pun keluar dengan kekecewaan. Dia juga berpapasan dengan murid Dark Hell. Ternyata, Dark Hell tersebut adalah murid dari Bendahara Meng. Kembali ke kediaman Yang Kai, dia meracik herbal sesuai dengan apa yang ditulis pada buku hitam. Seorang murid mendatangi Yang Kai. Itu adalah juniornya yang datang untuk memberikan tantangan. Namun hal itu ditolak oleh Yang Kai. Junior tersebut berusaha memujuk Yang Kai berlatih tanding dengannya. Hingga akhirnya, junior itu berkata, jika dia kalah, dia akan memberikan apapun yang diinginkan Yang Kai. Sebelum pertandingan dimulai, Yang Kai meminta sebuah syarat kepada junior tersebut. Junior itu bergegas pergi, mengambil item yang diinginkan oleh Yang Kai. Dalam hati, Yang Kai berpikir, masih ada orang yang ingin dihajar. Di belakang, ternyata ada Sumu yang sudah merencanakan semua ini. Menurut informasi yang didapat, murid junior yang menantang Yang Kai bernama Liyun. Dia pergi ke aula kontribusi untuk mendapatkan 10 bahan herbal. Namun, Sumu tidak terlalu memikirkannya. Selama dia bisa memberikan pelajaran kepada Yang Kai, semua itu tidak masalah. Sesaat, Liyun datang sambil membawa bahan herbal yang diminta Yang Kai. Akhirnya mereka berdua memulai pertarungan.
Pukulan yang dilepaskan oleh Yang Kai membuat Liun terdorong. Dari benturan tersebut, membuat tangan Liun kesemutan. Pukulan kembali dilepaskan, mengenai tubuh Yang Kai. Namun Yang Kai masih baik-baik saja, dan malah dia berhasil memberikan serangan balik kepada Liun. Setelah menerima beberapa serangan dari Yang Kai, Liun mengakui kekalahannya. Sumu yang melihat Liun dikalahkan, dia bertanya, sebenarnya di lapisan berapa Liun ini? Dari informasi yang didapat, Liun ini berada di lapisan ke-7 Bodi Tempring, yang membuat Sumu sangat terkejut karena Yang Kai bisa mengalahkan seorang murid yang berada di lapisan ke-7. Tiba-tiba, Yang Kai sudah berada di belakang Sumu. Dia menepuk bahunya. Yang Kai ini sudah menyadari rencana yang dibuat oleh Sumu. Beberapa hari kemudian, di dalam kediaman, Yang Kai sedang berlatih dan berhasil menembus lapisan ke-7 Bodi Tempring. Dia juga sudah membaca halaman 4 buku hitam. Halaman tersebut berisikan seni bela diri, dan dia pun melatih seni tersebut. Seiring tingkat kultivasi Yang Kai yang semakin tinggi, energi yang diperlukan semakin banyak. Akhirnya, Yang Kai berhasil menyelesaikan langkah pertama dalam membentuk segel origin dalam tubuhnya. Dia terus berjalan mencari aura yang kuat, hingga akhirnya dia sampai di sebuah tebing. Tempat itu dinamakan Jurang Naga, sebuah tempat pembuangan bagi pengkhianat. Namun dari tempat tersebut, aura yang keluar jauh lebih kuat dari tempat lain yang dia datangi. Yang Kai memutuskan untuk berlatih di sana. Sesaat kemudian, seorang pria tua muncul di sebelah Yang Kai. Dengan cepat, Yang Kai pun menjapa pria tua tersebut. Pria tua itu memperkenalkan diri sebagai tetua ke-7. Yang Kai juga meminta saran terkait apa yang dia tidak mengerti. Merasakan aura yang kuat yang berasal dari Jurang Naga, tetua ke-7 mengatakan, di dasar jurang terdapat sebuah harta dengan aura yang bersifat yang. Tetua ke-7 menjelaskan bagaimana jurang itu terbentuk. Dulu, leluhur Papillon Hegepen bertarung dengan iblis. Dalam keadaan terdesak, iblis itu masuk ke dalam Jurang Naga. Dengan banyak usaha dari leluhur Papillon Hegepen, iblis itu berhasil dibunuh. Namun karena aura jahat dari iblis itu yang begitu kuat, Papillon Hegepen didirikan untuk menjaga celah dari aura iblis. Yang Kai yang penasaran bertanya, apakah tetua ke-7 pernah melihat harta yang digunakan untuk menekan iblis? Namun pertanyaan Yang Kai tidak ditanggapi. Tetua itu pun pergi. Setelah beberapa hari, Yang Kai berlatih di tempat tersebut, tetesan pertama pada inti yang ada di dalam tubuhnya terbentuk. Dia merasa senang, kemudian kembali ke kediamannya. Di dalam kediaman, ada seorang wanita. Dia adalah murid Dakhel yang biasanya memantau aktivitas Yang Kai. Yang Kai berjalan perlahan-lahan agar dia tidak membangunkan murid Dakhel. Setelah memperhatikan, Yang Kai pun menyadari itu adalah senior yang dia temui di aula kontribusi. Akhirnya murid Dakhel terbangun. Dia memperkenalkan diri. Marganya adalah Xia. Dia datang ke kediaman Yang Kai untuk memberikan titipan dari seorang pemburu yang diselamatkan oleh Yang Kai di Gunung Blackwind. Ketika sedang beristirahat, seseorang datang mengetuk pintu kediaman Yang Kai. Ketika membuka pintu, hanya ada sepucuk surat dari Sumu. Dia meminta Ye Xingyun menemuinya di hutan Blackwind. Di dalam hutan, kelompok Sumu telah menunggu Yang Kai di sana. Di saat yang sama muncul kelompok dari Manor Storm. Yang memimpin kelompok tersebut bernama Cheng Xiaopeng. Hubungan Sumu dengan Cheng Xiaopeng cukup buruk. Di kelompok Cheng ada seorang gadis yang memprovokasinya. Gadis itu dipanggil dengan Mei'er dari lembaga Sangwin. Sumu dan Cheng mulai terprovokasi karena gadis tersebut yang menyebabkan mereka berdua saling beradu pukulan. Namun kekuatan di antara mereka berdua berbeda. Sumu masih berada di lapisan ke-9 Bodi Tempring, sedangkan Cheng sudah mencapai ranah pondasi awal, atau bisa dibilang Initial Foundation. Pada akhirnya, Sumu dihajar habis-habisan, namun dia begitu gigih dan tidak menyerah. Saat ini, Yang Kai sudah ada di sana. Dia masih belum memahami situasi. Anak buah Sumu juga ikut dihajar. Kondisi dari kelompok Sumu sungguh memprihatinkan. Ketika Sumu akan dipukul menggunakan batu, seseorang menghentikannya. Itu adalah Yang Kai. Cheng yang mengetahui Yang Kai adalah murid dari Papillon Hegepen, dia pun memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Yang Kai. Namun, kelompok tersebut dikalahkan oleh seseorang yang berada di ranah Bodi Tempring. Mei'er ini menyadari kalau Yang Kai menggunakan Qi untuk bertarung. Melihat pembantaian yang dilakukan oleh Yang Kai, Cheng merasa orang tersebut begitu kejam. Dia pun mengeluarkan pedang dan menyerang Yang Kai. Pedang tersebut dihentikan menggunakan telapak tangannya, yang menyebabkan tangan Yang Kai tertusuk. Namun Yang Kai tersenyum. Kemudian, sebuah pukulan dilepaskan mendarat pada wajah Cheng. Setelah mengalahkan Cheng, Yang Kai melirik gadis Mei'er dan mencekiknya. Dia berusaha menggoda Yang Kai,
menggunakan pesonanya. Namun Yang Kai tidak terpikat. Dia memperkuat cengkraman pada leher Mei'er. Tangan Yang Kai diarahkan ke dadanya oleh Mei'er. Dia memegang bagian dada Mei'er, kemudian tertawa, dan mengizinkan Mei'er pergi. Setelah diabaikan oleh Yang Kai, Mei'er malah tertarik dengan sikap Yang Kai. Dia mendekat ke Yang Kai, mengatakan Yang Kai ini sungguh menarik. Namun hal itu tidak dipedulikan. Yang Kai mengobati kelompok Sumu dan mengajaknya kembali ke Pavilion Hegepen dan kembali ke kediamannya. Dalam pertarungan sebelumnya, saat Yang Kai menangkis serangan, dia membuat serangan tersebut tidak mengenai tulang dan meridiannya. Dari hasil pertarungan, dia juga dapat meningkatkan levelnya ke lapisan 8 body tempering. Beberapa hari kemudian, saat Yang Kai menyapu di halaman, Sumu dan kelompoknya datang. Dia memberikan minuman kepada Yang Kai, kemudian menawarkan bersulang. Tentu saja, Yang Kai tidak menolak niat baiknya. Sumu bertanya kenapa Yang Kai menyelamatkannya. Dengan santai Yang Kai menjawab kalau mereka telah memanggilnya senior. Jadi hal itu sudah wajar, seorang senior membantu juniornya. Sumu bertanya apa yang telah Yang Kai lakukan kepada Mei'er. Wajahnya memerah. Yang Kai berpikir kalau Sumu ini masih polos. Pada akhirnya, Yang Kai tidak ingin membicarakan hal tersebut. Sebagai permintaan maaf, Sumu menyuruh bawahannya memperbaiki rumah Yang Kai yang telah mereka rusak. Sumu juga mengingatkan Yang Kai agar dia tidak tergoda dengan Mei'er. Dia juga memberikan sebuah pil pengembali Qi. Namun, dengan metode kultivasi rahasia yang digunakan oleh Yang Kai, dia tidak perlu khawatir dengan Qi di dalam tubuhnya. Jadi pil tersebut tidak berguna. Sebelum pergi, Sumu meminta Yang Kai datang ke sini lagi besok, mengatakan Yang Kai tidak akan kecewa. Keesokan harinya, Sumu membawa Yang Kai ke sebuah tempat. Mereka pergi ke dalam hutan Blackwing. Ternyata, di dalam hutan ada sebuah pasar. Orang-orang yang berjualan di sana berasal dari 3 faksi. Mereka pun mulai mengobrol sambil berjalan-jalan di pasar tersebut. Sumu juga memberitahu Yang Kai, pemimpin dari Pavilion Hegepen berada di puncak ranah Nescent Soul. Jadi ranah tersebut adalah ranah tertinggi yang diketahui saat ini. Ranah itu juga diimpikan oleh semua kultivator. Diinformasikan, pemimpin dari Pavilion Hegepen memiliki 2 murid. Murid yang paling tua rajin, sedangkan murid keduanya cerdas. Karena perlakuan dan sifat yang berbeda dari kedua murid tersebut, kedua murid itu pun pergi. Pada akhirnya, murid kedua mengkultivasi teknik iblis.